Halo Sobat ASN, jumpa lagi dengan saya Susan. Nah, kita akan melanjutkan pemaparan selanjutnya ya Sobat ASN. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelum kita melaju ke pemaparan, saya ingatkan kembali nih Sobat ASN untuk jangan lupa klik tombol lonceng atau subscribe ya, supaya nanti terupdate dan terinfo tentang video-video terbaru dari kanal YouTube Susan Sugiarto. Oke, kita menuju ke slide. Nah, Sobat ASN, di slide yang sebelumnya atau di paparan atau video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerangka berpikir dan juga pengertian-pengertian. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kewajiban ya. Nah, kewajiban, apa saja sih kewajiban yang harus dipahami oleh seorang PNS ya. Nah, sebagai seorang PNS, Sobat ASN, kita memiliki 8 kewajiban yang tercantum di dalam pasal 3. Nah, yang pertama adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga pemerintah. Yang kedua, kita harus ya atau harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kita harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang ya. Kemudian yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. Nah, ini ya bagi kita-kita semua yang kadang suka lalai ya terhadap tugas-tugas ya yang diberikan oleh, atasan atau yang diberikan oleh instansi. Nah, ini hati-hati. Ternyata pasal 3E ini merupakan kewajiban ya, yaitu tugas kedinasan, ini adalah kewajiban seorang PNS untuk menjalankannya. Lalu, yang selanjutnya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan ya. Nah ini ya, jadi kita harus menunjukkan ya bahwa PNS ini sebagai role model nih ya. Jadi, jangan sampai nanti ada ucapan miring seperti, "Loh PNS kok gitu sih?" Gitu ya. Nah itu, jangan sampai kita mendengar ucapan seperti itu ya, terhadap diri kita terutama. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ya, kewajiban yang terakhir atau nomor 3H adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain 8 kewajiban yang tercantum di dalam pasal 3 huruf A sampai huruf H, nah kita juga memiliki hal lain ya yang harus ditaati ya. Yang pertama ya di dalam pasal 4 huruf A, yaitu menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS. Lalu yang kedua adalah menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan. Lalu selanjutnya adalah melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Nah, selanjutnya melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Lalu yang kedelapan, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi ya. Nah, ini yang kadang luput ya dilakukan oleh pimpinan ya atau oleh para pimpinan organisasi ya atau luput atau mungkin agak terlupa ya. Kemudian yang selanjutnya, menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya lekat dengan gratifikasi ya, Sobat ASN. Nah, selanjutnya kita menuju ke larangan. Apa saja sih larangan itu?
Nah, larangan ini, cukup banyak ya sobat ASN, dicantumkan di dalam pasal 5 huruf A sampai dengan huruf N. Nah, larangan yang pertama, ini mohon maaf kalau terlalu kecil ya, adalah menyalahgunakan wewenang ya. Jadi kalau menyalahgunakan wewenang ini ada kata mentang-mentang ya. Oh, mentang-mentang, pejabat A kamu begini, mentang-mentang pegawai dari instansi B kamu begini. Nah, itu ya, jangan sampai ada mentang-mentang ya atau menyalahgunakan wewenang. Lalu yang B adalah menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Lalu 5C adalah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Kemudian 5D bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. 5E bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya 5F adalah memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Nah, ini hati-hati ya, karena kadang sekali dua kali ya pernah ya ada kasus ya seorang pegawai menjual nih BMN-BMN milik instansinya ya. Jadi, oh kan nggak kepakai lagi. Nah, itu tapi kan hati-hati ya. Kepakai atau enggak kan itu sebetulnya bukan urusan pegawai tersebut ya. Karena, BMN itu ya mutlak milik instansinya. Nah, jadi jangan sampai ada istilah, "Loh kan udah nggak kepakai lagi, bebas dong saya jual, kan toh nggak kepakai." Ya tapi kan bukan milik Anda gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang 5G, melakukan pungutan di luar ketentuan atau pungli ya. Ini sekarang lagi marak ya, kasus-kasus pungli ya. Jadi yang dikatakan di luar ketentuan itu ya di luar SBM ya atau di luar ketentuan yang sudah cantumkan ya atau diatur ya oleh, pemerintah ya. Jadi harusnya sekian, dia mintanya sekian gitu, atau harusnya gratis tapi dipungut biaya. Nah, ini ya yang dikatakan pungli. Lalu selanjutnya, 5H melakukan kegiatan yang merugikan negara, kemudian 5I bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, ini hati-hati loh ya, para atasan, hati-hati jangan sampai ya, ada bawahan yang, merasa ya, eee, merasa dilakukan power abuse ya, ini hati-hati sekali ya. Kemudian yang J, menghalangi berjalannya tugas kedinasan ya, jadi ngehalang-halangin tugas orang lain ya, atau ngehalang-halangin tugas, PNS dari instansi lain ya, seperti itu ya. Kemudian menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Selanjutnya meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan ya, upeti ya, bisa bisa dikatakan upeti ya. Kemudian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan cara yang pertama ikut kampanye, yang kedua menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, yang ketiga sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan yang keempat sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Lumayan ya, banyak ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5 adalah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Yang keenam adalah mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Dan atau yang terakhir ya, memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. Nah, jadi ini adalah larangan-larangan yang harus dihindari oleh PNS.
Nah, selanjutnya Sobat ASN kita akan melaju ke jenis hukuman disiplin ya. Namun ini akan dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya nanti Sobat ASN semua terinformasikan kalau saya sudah selesai mengupload video lanjutannya. Salam sehat. Dadah.